Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradaz zakata wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Menurut Lembaga Keuangan Swiss, pada tahun 2017, Indonesia merupakan negara keempat terburuk di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand dalam hal kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, sehingga 1% saja orang terkaya di Indonesia bisa menguasai 49,3% kekayaan nasional. Tapi sebaliknya, ledakan kemiskinan di negeri ini masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada bulan Maret 2018 terdapat 25,95 juta jumlah orang miskin yang ada di Indonesia. Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan keterbelakangan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kejahatan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kekufuran? Bahkan kemiskinan bisa menghantarkan negeri ke jurang kehancuran. Apakah kita rela, hadirin, negeri tercinta ini hancur tersungkur disebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial? Tentu tidak, hadirin. Lalu, bagaimanakah pandangan Islam dalam menghadapi masalah seperti ini? Sebagai jawabannya, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Zakat Solusi Pengentasan Kemiskinan dengan landasan Al-Quran Surah An-Nur ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Hamba bernaung di bawah kekuasaan Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut
asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan. Lantunan ayat tersebut terdapat kalimat wa aqimus salata wa atuz zakah wa atiur rasula la'allakum turhamun. Ay atimmus salawatil khamsah wa tu zakata amwalikum wa atiur rasula fil hukmi likai turhamu fala tu'adzabu. Artinya, sempurnakanlah solat 5 waktu, berikanlah zakat harta kalian, serta taatlah kepada Rasulullah dalam setiap hukum-hukumnya, agar kalian diberi rahmat dan tidak disiksa. Demikian penafsiran Syekh Ibnu Abbas dalam kitab Tanwirul Miqbas halaman 222. Lalu, apa yang dimaksud dengan zakat? Dr. Yusuf Kordowi dalam bukunya Hukum Zakat halaman 34 menjelaskan, secara bahasa, zakat berarti bersih, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Timbul pertanyaan hadirin, bagaimanakah usaha pemerintah kita dalam mewujudkan gerakan sadar zakat? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah. Karena pemerintah kita memberi perhatian yang serius tentang masalah zakat, yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Zakat, ditambah dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat bagi kementerian dan lembaga negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Sehingga hadirin, dengan adanya anjuran sadar zakat, diharapkan ekonomi umat semakin kuat, Kesejahteraan rakyat semakin meningkat, pemerataan pembangunan tidak tersendat, bahkan negara pun akan menjadi aman dan penuh rahmat. Namun sayang hadirin, di negara kita tercinta masih banyak umat Islam yang belum sadar membayar zakat. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Basnas dan IPB, potensi zakat nasional tahun 2017 mencapai 271 triliun rupiah. Namun realisasinya hanyalah menyentuh 5,2 triliun saja. Artinya, hanya 1,9% umat Islam yang baru sadar membayar zakat. Padahal uangnya berlipat,
Tapi pelitnya laksana gurun yang berbental pecat, yang tak peduli dengan nasib kaum yang melarat, yang hidupnya hampir sekarat. Jika kondisinya seperti itu, maka bukan pemerataan ekonomi yang akan kita dapat, hanya akan timbul Jawa Timur, ya Jawa Timur. Jawa Barat, ya Jawa Barat. Yang makmur tambah makmur, yang melarat semakin melarat. Betul. Padahal Ibnu Abbas berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambih. Bukan seorang mukmin orang yang hidupnya hanya kenyang sendirian, sedangkan tetangganya merintih kelaparan. lalu kepada siapakah zakat harus diberikan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk orang yang berjuang di jalan Allah, serta orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana,
Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut kajian ilmu balaghah, kalimat innama pada ayat tadi merupakan adatul qasri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Akhdari dalam Jauharul Maknun halaman 3. Wa adawatul qasri illa innama ataupun wa taqdimun kama taqaddam. Maksudnya adalah litakhsis, yakni untuk mengkhususkan sesuatu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa man sammahumullahu jalla sana'uh. Artinya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi. Demikian penafsiran Imam At-Tabari dalam kitab At-Tabari jilid 10 halaman 162. Adapun fakir miskin sebagai skala prioritasnya, dengan kata lain Allah menginginkan agar harta tidak hanya mengalir dari si kaya kepada si kaya saja, tetapi juga mengalir pada si miskin. Inilah hadirin konsep pengentasan kemiskinan di dalam Islam, yakni dengan prinsip zakat. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada hadirin sebangsa dan setanah air, seiman dan sekeyakinan, Marilah berzakat, tinggalkan maksiat, utamakan semangat untuk menuju negeri yang penuh manfaat. Setuju hadirin? Dengan demikian hadirin, syarahan tadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa zakat adalah kewajiban syariat yang wajib kita tunaikan. Dengan zakat, harta dan jiwa menjadi bersih dan mengalami kesucian. Kehidupan akan tenang dan nyaman, dan pengentasan kemiskinan insya Allah akan terwujudkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebelum kami tutup syarahan ini, izinkanlah kami untuk membawakan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Saka yang berjudul Zakat. Marilah kita dirikan solat, jangan lupa keluarkan zakat. Kalaulah sudah harta didapat, membayar zakat terasa berat. Apa guna kita dirikan solat kalau tidak keluarkan zakat? Untuk apa kita beribadat kalau tidak memegang amanat? Zakat, zakat, mari keluarkan zakat. Zakat itu membuat harta sehat. Kalau tidak keluarkan zakat, kita menjadi sesat. Zakat, zakat, mari keluarkan zakat. Zakat itu membuat harta sehat. Kalau tidak keluarkan zakat, kita menjadi sesat. Kita menjadi sesat. Kita menjadi sesat. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.